Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh di rumah, apa kabar? Tak terasa ya, kita sudah masuk ke pekan kelima dalam tema kedua kita, yaitu sampah. Kali ini kita akan mengerjakan sebuah proyek yang menggunakan kain yang ada di rumahmu, yang mungkin kain itu sudah tidak terpakai lagi, yaitu kita akan membuat proyek masker kain sederhana. Bagaimana cara pembuatan masker kain sederhana tersebut? Baik, sama-sama kita simak ya tutorial cara pembuatan masker kain sederhana berikut ini. Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita membuat masker, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat polanya terlebih dahulu. Polanya yang akan kita buat menggunakan alat dan bahan, ada penggaris, ada jangka, ada gunting, atau ada kertas ya yang tebal supaya tidak gampang robek. Nah, jika kamu tidak punya jangka di rumah, kamu bisa menggunakan alat yang berbentuk lingkaran seperti piring atau tutup stoples sebagai cetakan pola lingkarannya. Nah, lingkaran yang akan kita buat itu diameternya kurang lebih 26 cm ya. Nah, dengan bantuan jangka nanti kita akan membuat lingkarannya sehingga terbentuk lingkaran yang sempurna. Nah, setelah pola lingkarannya tadi ya kita gunting, maka sekarang kita dapatkan lingkaran dengan diameter sepanjang 26 cm. Setelah itu, lingkarannya kita lipat menjadi dua secara simetris hingga terbentuk menjadi setengah lingkaran. Lalu kita lipat dua lagi sehingga membentuk seperempat lingkaran. Nah, dari sini kita perhatikan ada bagian yang mudah terbuka dan tertutup ya dari seperempat lingkaran itu. Maka kita ukur dari ujung, dari pojok ya, dari sudut seperempat lingkaran itu adalah sepanjang 4 cm. Kita beri tanda. Kemudian di bagian atas titik 4 cm itu kita ukur lagi ya, buat lagi garis ya sepanjang 8 cm. Nah, setelah itu, setelah kamu dapatkan titik 8 cm dan 4 cm, lalu kita hubungkan ya titik tersebut, kedua titik tersebut dengan menggunakan jangka. Kalau di sini Bu Vera menggunakan jangka ya, tapi kalau kamu punya piring, kamu bisa menggunakan piring untuk menghubungkan titik 8 cm dan 4 cm itu sehingga ada pola lengkungan di sana. Setelah itu kita gunting dengan rapi dan kita buka, jadilah pola untuk masker kita siap digunakan untuk kita cetak di atas kain yang akan kita gunakan sebagai masker. Setelah kita membuat pola maskernya, sekarang kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mencetak pola pada sehelai kain. Nah, untuk kain yang bisa kamu gunakan untuk dibuat menjadi masker ini tergantung ya, boleh disesuaikan dengan kain yang ada di rumahmu. Kebetulan kali ini Bu Vera akan menggunakan kain katun dengan motif tapis Lampung. Nah, jika kainnya bermotif seperti ini, maka kamu harus memastikan bahwa bagian dengan motif yang terang itu berada di bagian dalamnya ketika kain dilipat dua. Sedangkan bagian yang motifnya tidak begitu terang atau bagian belakang kain itu berada di luar. Setelah kamu sudah bisa memastikan bagian depan dan belakang ya dengan warna yang
terang atau yang tidak begitu terang, maka kain kita lipat menjadi 2. Setelah kain kita lipat menjadi 2, kita siap mencetak pola masker kita di atas kain tersebut dengan bantuan spidol ya. Kita bisa mencetaknya disesuaikan motif mana yang ingin kamu ambil sebagai motif maskernya. Kita coba ya. Kemudian dengan bantuan jarum pentul kamu bisa melekatkan kedua lapis kain tadi agar tidak mudah bergerak ketika kamu gunting ya. Setelah kamu sematkan jarum pentulnya, kamu bisa mulai menggunting kain tersebut secara perlahan sesuai dengan motif masker yang sudah kita cetak di atas kain tersebut. Tahap selanjutnya adalah setelah kita mencetak pola pada kain kemudian mengguntingnya, maka sekarang kita masuk pada tahap menjahit kain. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ada bagian sedikit dari kain ya, kurang lebih 3 jari itu ya, di bagian yang ditunjukkan di atas itu nanti tidak akan kita jahit ya. Itu gunanya nanti untuk membalik kain. Baik, sekarang kita akan mulai menjahit kain ya, mulai dari sisi lengkungan yang ada di pinggir kiri kanannya. Setelah kain dijahit sisi kiri dan kanannya, kita lepaskan ya tadi pentul yang membantu kita yang tadi disematkan pada kain. Lalu kain yang sudah dijahit tadi kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ya, dengan tetap menempelkan secara tepat antara sisi masing-masing sisi ya. Jadi bentuknya seperti ini, siap untuk kita jahit pada tahap berikutnya pada atas dan bawah. Tapi ingat, ada bagian sedikit di ujung yang nanti tidak kita jahit guna untuk membalik kain masker yang sudah kita jahit tadi. Langkah selanjutnya adalah kita akan menjahit tepi bagian atas dan bawah secara bergantian. Jangan lupa untuk menyisakan kurang lebih selebar 3 jari untuk ketika nanti kamu akan membalik bagian yang di dalam itu akan kita ubah menjadi keluar. Nah, setelah kita menyisakan kurang lebih selebar 3 jari, kita siap membalik bagian yang di dalam, kita ubah posisinya menjadi keluar seperti ini. Nah, bagian tadi yang tidak terjahit yang selebar 3 jari setelah kita balik, maka kita jahit dengan rapi untuk menutup lubangnya.
Hasilnya masker kita sudah tampak rapi. Sekarang kita akan menjahit ujung-ujungnya untuk kita pasang tali atau karet sebagai pengikat nanti di kepala ketika kita memakainya. Maskernya sudah siap, sudah jadi dan siap kita pasang tali atau karet pada pinggir-pinggirnya. Setelah kita pasang karet, maka maskernya siap dipakai. Nah, anak-anak di rumah, demikian tutorial project pembuatan masker sederhana yang telah kita simak bersama-sama. Bu Vera harapkan kamu bisa mencoba membuat masker sesuai dengan keinginanmu. Selamat mencoba dan selamat berkreasi. Bu Vera tutup perjumpaan kita kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.